Pernahkah kamu memandang langit malam dan bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku hidup? Pertanyaan sederhana, tapi begitu dalam. Ada kalanya kita berjalan begitu jauh, mengejar harta, cinta, atau pengakuan, namun tiba-tiba berhenti dan menyadari, semua itu terasa kosong. Kita bekerja keras, berusaha menyenangkan semua orang, tapi di malam hari, hati tetap terasa sepi. Lalu muncul tanya yang tak pernah terjawab, kenapa aku diciptakan oleh Allah? Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Banyak orang hidup puluhan tahun, tapi tidak pernah tahu untuk apa ia hidup. Ada yang merasa gagal karena tidak punya banyak harta. Ada yang merasa hampa karena cintanya tak berbalas. Namun, tahukah kamu, bisa jadi kamu sedang menjalani misi besar dari Allah, hanya saja kamu belum menyadarinya. Malam ini izinkan dirimu berhenti sejenak. Tenangkan hati, dengarkan bisikan nurani yang selama ini kamu abaikan. Sebab dalam video ini, kita akan menyingkap 7 rahasia tujuan hidup menurut Al-Quran. Rahasia yang mampu menggetarkan jiwa dan membuka mata hatimu tentang makna keberadaanmu di dunia ini. Tapi sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu sedang menonton video ini, agar kami tahu dari penjuru mana saja hati-hati yang sedang mencari makna hidup sedang berkumpul malam ini. Sahabat munajat, bersiaplah. Perjalanan ini bukan sekadar pembahasan, tapi perjalanan menemukan jati diri, mengenal pencipta, dan memahami arti hidup yang sesungguhnya. Dan siapa tahu, setelah kamu mendengarkan ini, hatimu akan bergetar, matamu basah, dan kamu akan berkata dalam hati, sekarang aku tahu kenapa aku diciptakan. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, setiap hembusan napasmu bukan kebetulan. Tidak ada yang tercipta tanpa maksud, tidak ada yang terjadi tanpa rencana. Kita lahir, tumbuh, menangis, tertawa, jatuh lalu bangkit. Semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju satu hal. Kembali kepada Allah dengan hati yang mengenalnya. Namun sayangnya, di tengah hiruk pikuk dunia, banyak dari kita kehilangan arah. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa mengapa kita ada di dunia. Kita mencari arti hidup dari manusia, padahal sumber maknanya hanya ada pada Sang Pencipta manusia. Dan disitulah letak kegelisahan banyak hati. Mereka hidup, tapi tidak tahu untuk apa hidupnya. Mereka bernapas, tapi jiwanya sekarat oleh kekosongan yang tak terjelaskan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku." Ayat ini sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Kita diciptakan bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk disanjung, bukan untuk mengejar dunia tanpa arah. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepadanya, dan menjadikan hidup ini jalan menuju cinta dan ridhonya. Bayangkan, betapa indahnya jika setiap langkahmu di dunia ini bernilai ibadah. Saat bekerja, kamu berniat menafkahi keluarga karena Allah. Saat bersabar, kamu mengharap pahala dari Allah. Saat menangis dalam sujud, kamu merasakan pelukan kasih dari Allah. Itulah hakikat hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak hampa, tidak sia-sia. Sebelum kita melangkah ke 7 rahasia tujuan hidup menurut Al-Quran, mari niatkan hati. Kita tidak sedang mencari teori, tapi sedang mencari makna. Kita tidak sedang mendengarkan cerita, tapi sedang menjemput hidayah. Dan siapa tahu, malam ini menjadi awal perubahan hidupmu. Karena setiap kali hati benar-benar ingin mengenal Allah, di sanalah pintu cahaya akan terbuka. Tujuan pertama, mengenal Allah lewat ciptaannya. Sahabat munajat, cobalah pandang langit malam tanpa suara. Lihatlah dugusan bintang yang bertebaran.
dengarlah desiran angin yang lembut menyapa wajahmu. Tahukah kamu, semua itu bukan sekedar pemandangan, tapi tanda-tanda kasih dari Sang Pencipta agar kamu mengenalnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Ayat ini mengajarkan kita bahwa mengenal Allah bukan hanya lewat doa dan ibadah, tapi juga lewat merenungi ciptaannya. Setiap daun yang gugur, setiap tetes hujan yang turun, setiap embusan angin, semuanya berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang beriman. Bahkan keindahan alam semesta adalah surat cinta Allah yang terbuka untuk dibaca oleh siapapun yang mau merenung. Namun sayangnya, banyak manusia yang terlalu sibuk menatap layar hingga lupa menatap langit. Kita sibuk memotret dunia, tapi lupa mengagumi Sang Pencipta dunia. Kita memuja ciptaan, tapi lupa mengenal penciptanya. Padahal, ketika seseorang benar-benar mengenal Allah lewat ciptaannya, hatinya akan menjadi lembut. Ia tak lagi mudah mengeluh, sebab ia tahu semua yang ada di dunia ini berjalan dengan izin dan kasih Allah. Ia tak lagi merasa sendiri, sebab setiap desir angin, setiap cahaya mentari adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikannya. Sahabat munajat, hidup ini bukan sekedar berjalan di bumi, tapi memahami makna dari setiap langkah. Dan langkah pertama menuju tujuan hidup adalah mengenal siapa yang menciptakanmu lewat setiap keindahan, setiap peristiwa, bahkan setiap luka yang kamu alami. Karena di balik semua itu, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu dengan cara yang paling lembut dan penuh cinta. Tujuan kedua, menjadi hamba yang taat dan rendah hati di hadapan Allah. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal Allah lewat ciptaannya, langkah berikutnya adalah menundukkan diri kepadanya. Sebab, mengenal tanpa ketaatan hanyalah pengetahuan yang kering, sementara ketaatan adalah bukti cinta yang hidup. Ketika seseorang benar-benar mengenal Tuhannya, ia tak lagi berjalan dengan kesombongan, tak lagi berbicara dengan keangkuhan. Ia sadar, di hadapan Allah, ia hanyalah makhluk kecil yang lemah, yang tidak memiliki daya tanpa izinnya. Maka ia memilih untuk taat, bukan karena takut pada hukuman, tapi karena rindu pada kasih-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibadah bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi ketundukan hati. Sujud bukan hanya menempelkan dahi ke tanah, tetapi meletakkan kesombongan di bawah kaki kita. Karena sesungguhnya, sujud adalah simbol paling indah dari kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya. Namun di dunia yang penuh kesibukan ini, ketaatan sering dianggap hal yang berat. Kita lebih mudah menunduk di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi jarang takut kehilangan keberkahan. Padahal, orang yang taat kepada Allah tidak pernah rugi. Ia mungkin menghilangkan dunia, tapi Allah akan menggantikan dengan ketenangan yang tak bisa dibeli siapapun. Sahabat munajat, jadikan setiap sujudmu sebagai bukti cinta. Setiap kali kamu bangun untuk sholat, itu bukan karena alarm, tapi karena panggilan lembut dari Tuhanmu. Dan setiap kali kamu meneteskan air mata dalam doa, itu bukan kelemahan, melainkan bentuk pengakuan bahwa kamu tak bisa hidup tanpanya. Taatlah meski terasa berat, rendahkanlah hatimu meski dunia menyanjungmu. Sebab semakin kamu tunduk di hadapan Allah, semakin tinggi derajatmu di sisinya. Dan disitulah kamu akan mengerti, tujuan hidup bukan untuk menjadi yang terhebat di dunia, tapi menjadi yang paling dekat di sisi Allah. Tujuan ketiga, menyebarkan kebaikan dan menjadi cahaya bagi sesama. Sahabat munajat yang dikasihi Allah, hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Kita diciptakan bukan untuk berjalan sendirian,
melainkan menjadi penerang bagi jalan orang lain. Allah menjadikan setiap manusia sebagai bagian dari kehidupan yang saling terhubung, agar kita saling menebar manfaat dan kebaikan di muka bumi ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Ayat ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang menerima tetapi juga memberi. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan, meski hanya sebuah senyuman, sapaan lembut, atau doa diam-diam untuk seseorang, semuanya dicatat oleh malaikat dan akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Ada seorang ulama berkata, ketika kamu menyalakan lilin untuk orang lain, cahaya itu juga menerangi jalanmu sendiri. Begitu pula dalam hidup. Saat kamu menolong, menguatkan dan menghibur orang lain, Allah akan mengirimkan pertolongan dan ketenangan untukmu di saat kamu paling membutuhkannya. Namun di zaman ini, banyak hati yang kering. Kebaikan dianggap lemah, keikhlasan sering disalahpahami. Tapi jangan berhenti berbuat baik hanya karena dunia tidak melihatmu. Sebab Allah selalu melihatmu. Dan ketika kamu berbuat kebaikan secara tulus, semesta pun akan ikut berbisik dalam doanya. Lihatlah, ada hamba yang sedang menebar cahaya di bumi. Sahabat munajat, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu tenar untuk memberi manfaat. Terkadang satu ucapan lembutmu bisa menyelamatkan hati yang hampir putus asa. Terkadang satu doa darimu bisa menjadi sebab seseorang kembali percaya pada kasih Allah. Jadilah pelita kecil di tengah gelapnya dunia. Karena di mata Allah, cahaya kecil yang tulus jauh lebih berharga daripada 1000 kilau yang palsu. Dan ketika kamu menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah, sesungguhnya kamu telah menjalankan salah satu tujuan tertinggi dari penciptaanmu. Tujuan keempat, menghadapi ujian sebagai jalan pendewasaan iman. Sahabat munajat yang sabar dalam perjuangan, pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Doa yang tak kunjung dijawab, impian yang tak juga terwujud, kehilangan yang terus menghantui? Ketahuilah, semua itu bukan hukuman. Itu adalah cara Allah mendidik jiwamu agar menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ujian adalah tanda cinta. Allah tidak menguji orang yang Ia benci. Justru, Ia menguji mereka yang ingin Ia naikkan derajatnya. Seperti seorang guru yang menguji murid terbaiknya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan kelasnya. Setiap air mata yang kamu teteskan, setiap kesedihan yang kamu sembunyikan, semuanya dihitung dan disaksikan oleh Allah. Tak ada satupun rasa sakit yang sia-sia selama kamu menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Karena ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam, dikhianati, dipenjara, ditinggalkan, namun akhirnya dimuliakan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam, kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan imannya. Begitulah Allah mendidik hamba-hamba yang Ia cintai, hingga hati mereka hanya bergantung kepadanya. Sahabat munajat, mungkin saat ini kamu sedang berada di masa tersulit dalam hidupmu. Tapi percayalah, di balik setiap luka, ada makna yang sedang Allah ajarkan. Ketika manusia menjauh, mungkin Allah sedang ingin kamu hanya bersandar padanya. Ketika semua pintu tertutup, mungkin Allah sedang ingin kamu mengetuk pintunya
Jangan menyerah. Ujian hari ini bisa jadi adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dan kelak, ketika semua berlalu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata ujian ini bukan untuk menjatuhkanku, tapi untuk mengangkatku." Tujuan kelima, bersyukur dan menemukan kedamaian dalam qadar Allah. Sahabat munajat yang berjuang dalam diam, setelah melewati banyak ujian, ada satu pelajaran besar yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang, yaitu bersyukur dalam segala keadaan. Syukur bukan sekedar ucapan di bibir, tapi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengajarkan rahasia besar kehidupan. Semakin kamu bersyukur, semakin Allah tambahkan keberkahan dalam hidupmu. Bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam hati. Karena syukur sejati bukan datang setelah semuanya indah, tapi justru ketika kamu bisa berkata Alhamdulillah di tengah badai kehidupan. Ada seorang wanita solehah yang pernah berkata, "Dulu aku sering bertanya, kenapa hidupku sulit? Tapi kini aku sadar, tanpa kesulitan itu, aku takkan mengenal makna syukur." Begitulah cara Allah mengajarkan kita. Lewat kehilangan, kita belajar menghargai. Lewat keterlambatan, kita belajar bersabar. Lewat ujian, kita belajar menemukan kedamaian. Sahabat munajat, jika hari ini kamu masih bisa melihat, bernafas, tersenyum dan mendengar suara azan, itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Karena di luar sana, banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang kamu anggap sepele. Bersyukurlah atas setiap detik yang Allah beri. Bersyukurlah meski doamu belum terkabul. Karena bisa jadi penundaan itu adalah bentuk perlindungan. Bersyukurlah meski jalan hidupmu tak semulus orang lain. Karena mungkin Allah ingin kamu berjalan lebih dekat kepadanya. Ketika hati dipenuhi syukur, tidak ada lagi ruang untuk gelisah. Karena orang yang bersyukur tidak menyesali masa lalu, tidak takut pada masa depan, dan tidak iri pada takdir orang lain. Ia hidup damai dalam keyakinan bahwa segala yang terjadi, baik, buruk, bahagia atau sedih, semuanya sudah diatur oleh Allah dengan cintanya yang sempurna. Dan disitulah letak kedamaian sejati. Bukan ketika segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi ketika kamu ikhlas menerima apapun yang Allah kehendaki. Tujuan keenam, meninggalkan jejak amal dan doa yang abadi setelah kematian. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan sampai pada satu titik yang tak bisa dielakkan, yaitu kematian. Namun, yang membuat hidup ini bermakna bukan seberapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 12, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Ayat ini begitu dalam maknanya. Allah tidak hanya mencatat amal kita, tapi juga jejak pengaruhnya setelah kita pergi. Setiap nasihat baik yang pernah kita ucapkan, setiap ilmu yang pernah kita ajarkan, setiap senyum yang menenangkan hati seseorang, semuanya akan terus hidup, bahkan setelah jasad kita dikubur dalam tanah. Ada kisah nyata tentang seorang guru ngaji tua di desa terpencil. Beliau wafat dengan sederhana, tanpa harta, tanpa gelar. Namun, murid-muridnya kini menjadi imam di berbagai tempat, mengajarkan Al-Quran kepada ribuan anak. Nama sang guru mungkin sudah dilupakan oleh manusia,
tapi amalnya terus mengalir di sisi Allah. Inilah yang disebut amal jariyah, cahaya yang tidak padam bahkan ketika nyawa sudah tiada. Sahabat munajat, apa jejak yang akan kita tinggalkan setelah meninggalkan dunia ini? Apakah hanya kenangan yang pudar atau doa yang terus mengalir? Karena sejatinya, hidup bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita berikan. Tanamlah kebaikan hari ini, walau kecil. Ucapkan kata lembut yang menenangkan hati seseorang, bantu mereka yang kesulitan, ajarkan satu ayat, atau sekadar mengingatkan seseorang untuk sholat. Barangkali dari amal kecil itu, Allah menjadikanmu sebab turunnya rahmat bagi banyak jiwa. Ingatlah sahabat, ketika tubuhmu kelak dibungkus kain putih dan semua orang meninggalkanmu, hanya 3 hal ini yang akan menemanimu. Amalmu, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka, selama masih diberi waktu, tinggalkan jejak yang akan membuat malaikat berkata, inilah hamba yang hidupnya sederhana, tapi cahayanya kekal di sisi Allah. Makna akhir. Kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Sahabat munajat yang setia mendengarkan hingga akhir, pada akhirnya, perjalanan hidup kita hanyalah satu arah. Kembali kepada Allah. Segala yang kita kejar, segala yang kita tangisi, semua akan berakhir di pangkuan Sang Pemilik kehidupan. Dan ketika saat itu tiba, hanya 2 hal yang akan menentukan. Seberapa tulus kita hidup, dan seberapa dekat hati kita dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, ayat 27 hingga 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini bukan sekedar janji, tapi panggilan yang lembut, undangan bagi setiap jiwa yang telah menjalani hidupnya dengan iman, kesabaran, dan cinta. Bayangkan, betapa damainya ketika malaikat menjemputmu, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan senyuman surgawi. Itulah akhir dari perjalanan yang penuh makna. Saat kita benar-benar pulang. Sahabat munajat, hidup ini hanyalah persinggahan. Segala kesulitan, kehilangan, dan air mata, semua akan berakhir. Yang tersisa hanyalah jejak amal, ketulusan hati, dan kerinduan kepada Allah. Dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Ketika kita bisa menatap Sang Pencipta dan berkata, Ya Allah, inilah aku, hamba yang penuh dosa, tapi tak pernah berhenti berharap pada kasih-Mu. Maka, temukanlah makna hidupmu mulai hari ini. Kenali Allah lewat ciptaannya. Tundukkan hatimu dalam taat. Sebarkan kebaikan tanpa pamrih. Hadapi ujian dengan sabar. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Dan tinggalkanlah jejak amal yang akan menerangi jalanmu di alam baka. Itulah rahasia mengapa kita diciptakan. Bukan untuk sekedar hidup, tapi untuk mengenal, mencintai, dan kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Sahabat munajat, jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin hidupku bermakna di sisi Allah, agar menjadi doa bersama kita malam ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu melindungi langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengampuni setiap salahmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Munajat hati menuju ridho ilahi. Selamat malam.